Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan materi profesi di bidang teknologi informasi yang beranggotakan oleh Faisal Daud, Muhammad Bintang Alfariski, dan Ahmad Tony Saputra. Untuk bahasan yang pertama ada sertifikasi produk dan sertifikasi profesi. Sertifikasi produk dan sertifikasi profesi. Yang pertama adalah sertifikat. Adalah salah satu bukti tertulis kepemilikan suatu barang atau keahlian yang khusus melalui proses sertifikasi. Sertifikasi profesional terbagi menjadi dua, yaitu sertifikasi profesi dan sertifikasi produk. Sertifikasi produk adalah proses mendapatkan sertifikasi keahlian dari suatu produk seperti Microsoft, Cisco, Microtik, dan Oracle yang diuji langsung oleh penguji dari produk-produk tersebut. Kebanyakan proses sertifikasi produk sudah berstandar internasional. Lalu ada sertifikasi profesi. Adalah proses untuk mendapatkan sertifikat profesional atas kemampuan atau keahlian melalui evaluasi dan pembuktian bahwa ia mampu dalam suatu keahlian atau pekerjaan. Sertifikasi ini dilakukan oleh lembaga sertifikasi resmi dan diuji langsung oleh penguji profesional. Lalu perbedaan sertifikasi produk dan sertifikasi profesi bidang IT yang bisa disertifikasikan adalah yang pertama sertifikasi produk. Hanya bisa dilakukan oleh perwakilan produk tersebut dan lembaga-lembaga edukasi yang bekerja sama secara resmi dengan produk tersebut. Sertifikasi produk bisa diikuti oleh semua orang yang mampu membayar biaya sertifikasi tersebut. Misalnya seseorang pekerja kantoran bidang akuntan yang mengikuti sertifikasi produk Cisco atau perusahaan teknologi informasi jaringan komputer. Bila ia memang kompeten, maka ia bisa mendapatkan sertifikasi tersebut. Lalu untuk sertifikasi profesi, di Indonesia khususnya di bidang IT dilakukan oleh LSP, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi. Proses untuk mendapatkan sertifikasi ini harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku, seperti bekerja di suatu instansi, eh, bekerja di bekerja secara perorangan. Namun sertifikasi juga bisa dilakukan oleh sekolah atau universitas yang telah mendapatkan training atau uji coba tentang sertifikasi oleh LSP, dan para siswa bisa mengikuti sertifikasi tersebut. Contoh sertifikasi ini ada pada sekolah menengah kejuruan dengan jurusan teknik komputer dan jaringan yang bisa melakukan sertifikasi tentang jaringan komputer, seperti streaming kabelan dan membuat jaringan wireless dengan router. Lalu manfaat sertifikat keahlian adalah bisa menaikkan kompetensi orang yang mempunyai sertifikat tersebut. Perusahaan pasti mencari orang yang terbukti kompeten lewat sertifikasi, terlebih lagi sertifikasi tersebut berskala nasional atau internasional, dan juga bisa diakui bahwa dia mampu dan layak tentang keahlian khusus yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Faisal Daud. Oke, selanjutnya ada manfaat adanya sertifikasi profesionalisme. Mengapa sertifikasi kompetensi kerja diperlukan? Sertifikasi kompetensi kerja adalah merupakan suatu pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan. Dengan demikian, sertifikasi kompetensi memastikan bahwa tenaga kerja atau pemegang sertifikat terjamin akan kredibilitasnya dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Apa manfaat adanya sertifikasi kompetensi? Sertifikasi kompetensi jelas akan mempengaruhi dan memberikan jaminan baik terhadap pemegangnya ataupun pihak lain. Adapun manfaat bagi industri adalah membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk atau jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten, membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi HRD khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya, membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas. Adapun manfaat bagi tenaga kerja ialah membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi atau industri atau kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri, membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara, serta membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya di pasar tenaga kerja. Adapun manfaat bagi lembaga pendidikan dan pelatihan adalah membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri, membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat, membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi, serta membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif, maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat. Dan Lalu selanjutnya akan selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Bintang Afariski. ada lembaga sertifikasi IT. Apa itu lembaga sertifikasi IT? Lembaga sertifikasi IT adalah organisasi yang berwenang memberikan pengakuan resmi terhadap kompetensi seseorang dalam bidang teknologi informasi. Sertifikasi ini diperoleh setelah seseorang lulus dari ujian atau penilaian yang membuktikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas tertentu di bidang IT. Lembaga-lembaga yang melakukan sertifikasi di bidang IT yang pertama yaitu ada LSP TIK atau Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Merupakan lembaga yang berwenang memberikan sertifikasi kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. LSP TIK berperan penting dalam memastikan bahwa tenaga kerja TIK di Indonesia memiliki kualitas dan kompetensi yang sesuai dengan standar internasional. Lalu yang kedua ada LSP Telematika, merupakan salah satu jenis LSP TIK yang khusus fokus pada bidang telematika. Telematika adalah integrasi teknologi telekomunikasi dan informatika. LSP Telematika memberikan sertifikasi untuk profesi-profesi yang terkait dengan telematika seperti jaringan komputer, telekomunikasi, dan sistem informasi. Lalu selanjutnya ada sertifikasi vendor spesifik, adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan teknologi tertentu atau vendor untuk produk atau layanan mereka. Sertifikasi ini memfokuskan pada pengetahuan dan keterampilan yang sangat spesifik terkait dengan produk atau teknologi dari vendor tersebut. Lalu selanjutnya ada sertifikasi vendor netral, adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga independen yang tidak berafiliasi dengan vendor tertentu. Sertifikasi ini mencakup konsep dan prinsip umum dalam bidang teknologi informasi yang berlaku untuk berbagai vendor. Lalu contoh sertifikasi pada LSPTIK yaitu yang pertama sertifikasi analis sistem untuk mereka yang merancang dan mengembangkan sistem informasi. Yang kedua ada sertifikasi pengembang perangkat lunak untuk programmer dan developer aplikasi. Lalu selanjutnya ada sertifikasi administrator jaringan untuk yang mengelola dan merawat jaringan komputer. Yang terakhir yaitu sertifikasi keamanan informasi untuk ahli keamanan cyber. Terus selanjutnya ada contoh sertifikasi pada LSP Telematika. Yang pertama ada sertifikasi teknisi jaringan komputer untuk mereka yang memasang, mengonfigurasi, dan memelihara jaringan komputer. Terus selanjutnya ada sertifikasi administrator sistem telekomunikasi untuk mengelola dan merawat sistem telekomunikasi. Lalu yang terakhir ada sertifikasi pengembang aplikasi mobile untuk yang mengembangkan aplikasi untuk perangkat mobile. Lalu selanjutnya untuk contoh sertifikasi pada vendor spesifik, yang pertama dari Microsoft ada beberapa sertifikasi. Yang pertama ada Azure Administrator untuk mengelola layanan Cloud Azure. Lalu ada 365 Administrator untuk mengelola produktivitas Cloud Microsoft 365. Lalu ada Developer untuk mengembangkan aplikasi pada platform Microsoft. Lalu yang selanjutnya ada Cisco. Yang pertama ada Cisco Certified Network Associate untuk mengkonfigurasi, mengoperasikan, dan memecahkan masalah pada jaringan Cisco. Lalu selanjutnya ada Cisco Certified Network Professional untuk merancang, mengimplementasikan, dan memelihara jaringan perusahaan berskala besar. Lalu selanjutnya ada CompTIA. CompTIA ini walaupun sering dianggap sebagai vendor netral, beberapa sertifikasinya memiliki fokus pada teknologi tertentu. Contohnya yaitu ada Linux Plus, khusus untuk sistem operasi Linux, dan yang kedua adalah Cloud Essential, berfokus pada konsep dasar cloud computing. Lalu selanjutnya ada Oracle. Di sini ada dua, ada Oracle Certified Professional untuk database Oracle, lalu ada Oracle Certified Java Programmer untuk bahasa pemrograman Java. Lalu yang terakhir ada AWS,
Amazon Web Service. Di sini yang pertama ada AWS Certified Solution Architect untuk merancang solusi arsitektur cloud di AWS. Lalu yang kedua ada AWS Certified Developer untuk mengembangkan aplikasi di AWS. Terus selanjutnya ada contoh sertifikasi pada vendor netral. Yang pertama ada CompTIA. Yang pertama ada yang A+, dasar-dasar teknologi komputer. Lalu ada Network Plus, ada untuk jaringan komputer, dan ada Security Plus untuk keamanan informasi. Lalu yang kedua ada ISACA. Yang pertama ada Certified Information System Auditor untuk audit sistem informasi. Yang kedua ada Certified Information Security Manager untuk manajemen keamanan informasi. Lalu yang ketiga ada Certified in Risk and Information System Control untuk pengendalian resiko dan sistem informasi. Lalu yang ketiga ada Project Management Institute atau PMI, yaitu ada Project Management Professional PMP, yaitu untuk manajemen proyek. Lalu yang terakhir ada IC Council, ada Certified Ethical Hacker untuk etika peretasan. Nah, ini merupakan salah satu contoh sertifikat untuk diri saya sendiri dari IC Council setelah mengikuti studi independen bersertifikat Kampus Merdeka Batch 6 di Metro Data Academy yang kebetulan bekerja sama dengan Oracle dan IC Council, di mana saya mengambil sertifikat yaitu Certified Application Security Engineer untuk bahasa pemrograman Java dan berlaku selama 3 tahun dari 2024 sampai 2027. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.